Hai teman-teman dimanapun kamu berada hari ini, senang sekali saya kembali bersama di channel Yeni Motivation, channel yang mungkin banyak memberi masukan, juga tips-tips untuk kita semuanya. Nah kali ini saya juga ingin berbagi tips dengan kalian berdasarkan pengalaman-pengalaman saya dan juga apa yang telah saya alami. Dan juga tentunya ini pernah dialami oleh banyak orang, bukan cuma saya saja sepertinya. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi luka batin dan juga tentunya bagaimana cara self-healing atau mengobati luka batin. So, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Yeni Motivation. Luka batin adalah hal yang sangat terkadang susah untuk disembuhkan. Apalagi kalau itu dialami oleh orang-orang yang mungkin pernah merasa keluarganya atau broken home istilahnya. Atau mungkin orang-orang yang menyakitinya adalah justru orang-orang yang mungkin terdekat dengannya. Kalau mungkin orang lain yang menyakiti kita, ya gampang sekali melupakannya bukan? Tapi bagaimana kalau seandainya yang melukai kita itu adalah orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang sudah kita anggap keluarga. Mungkin ada juga orang lain yang dulunya adalah orang lain, tapi kemudian karena dekat dengan kita melihat karakternya begitu baik dan akhirnya kita mengasihinya. Namun pada ujung-ujungnya dia juga menyakiti dan melukai kita. Nah, apa saja tips-tipsnya? Mari kita simak beberapa hal berikut ini. Yang pertama ialah berdamai dengan diri sendiri. Terkadang ada perlunya kita harus berdamai dengan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri itu penting sekali. Jangan dulu maafkan orang lain. Jangan dulu memaafkan orang telah menyakiti kita. Tapi yang paling utama adalah memaafkan diri sendiri. Terkadang ya kesalahan-kesalahan yang mungkin fatal yang pernah kita lakukan sehingga membuat orang akhirnya menyakiti kita. Ada orang mungkin mengatakan kalau seandainya dulu saya tidak melakukan seperti ini, mungkin dia tidak akan seperti itu. Kalau seandainya dulu saya nggak bersalah kepada dia atau tidak menyampaikan kata-kata ini, mungkin dia juga tidak akan melakukan seperti itu kepada saya. Sudahilah, sudah. Berdamailah dengan dirimu, maafkanlah perbuatanmu sendiri yang telah kamu lakukan. Dan tentunya ketika kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri, belajarlah untuk berubah dan memperbaiki diri untuk bisa menjadi pribadi yang berkualitas, pribadi yang lebih baik. Berdamai dengan diri sendiri supaya kita mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera untuk menjalani hari-hari ke depannya. Dan yang kedua ialah maafkan. Ikhlaskan hal yang sudah berlalu. Sudahlah, nggak usah ingat-ingat lagi yang sudah berlalu. Maafkan saja. Mungkin berat. Mungkin Anda mengatakan bahwa, aduh terlalu berat, terlalu susah. Apa yang telah dilakukan kepada saya sangat sakit sekali. Apalagi kalau seandainya kita sudah berbuat baik kepada orang itu. Kita mungkin sudah menolongnya. Bahkan dulu dia datang dengan menangis-nangis mungkin. Mungkin dia datang kepada kita dengan meminta tolong. Bahkan sampai kita memaafkannya ketika dia melakukan kesalahan berkali-kali. Namun mungkin pada kesalahan terakhir kita sudah tidak bisa memaafkan lagi. Tapi kita tetap harus memaafkan. Bukan untuk demi dia, tapi untuk kesehatan mental kita sendiri. Sudah, maafkan, ikhlaskan agar hidup kita bisa tenang di dalam menjalani hari-hari ke depannya. Halo ayah, sekarang gak usah transfer lagi ya. Hah? Terus biaya kuliah kamu gimana? Aku udah kerja ya. Ya ampun nak, cepet banget kamu tiba-tiba udah kerja. Ya dong, aku kuliah di SOB Nusantara Jaya. Latihan 1 tahun langsung kerja. Syukurlah, nanti adekmu kuliah di SOB Nusantara Jaya aja. Yang ketiga, jangan mengingat masa lalu. Loh, kenapa saya bahas lagi? Berbeda dengan mengikhlaskan dan memaafkan. Tidak mengingat masa lalu artinya berhenti untuk mencari tahu, berhenti untuk mengingat-ingat yang apa mungkin dulu. Mungkin kamu mengatakan ini bagi yang mungkin pacaran kali ya, yang mungkin ditinggalkan oleh mantannya. Kamu mungkin mengingat masa-masa indah, dulu dia baik banget sama saya, dulu dia sangat care sama saya, dia dulu sangat mencintai saya, tapi kenapa sekarang dia berubah dan sebagainya bla bla bla. Itu justru akan semakin menambah luka dalam hati Anda.
Lupakan saja. Yuk, move on. Move on. Gak usah ingat-ingat masa lalu Anda. Biarkan yang berlalu, biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Ingat, kita harus melupakan lembaran lama dan membuka lembaran baru maksud saya, agar hidup kita tenang dalam menjalani masa depan kita dan fokus pada apa yang kita ingin raih. Fokus pada tujuan hidup. Seperti saya katakan tadi, jangan mengingat masa lalu. Masa lalu hanya akan membuat Anda mundur ke belakang. Mundur dan mundur terus. Sehingga Anda tidak maju-maju. Ketika Anda terus berdiam diri dalam lumpur sakit hati. Berdiam diri dalam masa lalu yang begitu kelam dan sakit yang ada. Anda akan tetap stagnan dan tidak maju. Otomatis kalau Anda sedih, Anda galau, gundah merana dan sebagainya, ide-ide dan semangat kerja itu, semangat untuk hidup lagi tidak ada. Maka untuk itu, yuk fokus pada tujuan Anda. Apa yang Anda ingin raih. Balas dendam yang terbaik adalah ketika Anda menunjukkan kesuksesan Anda dan Anda menunjukkan bahwa Anda baik-baik saja kepada orang yang telah menyakiti dan melukai hati Anda. Dan yang kelima, membangun komunitas yang sehat. Loh, ini maksudnya apa ini? Membangun komunitas yang sehat artinya Anda harus berada di komunitas yang benar. Komunitas yang sehat di mana ada orang-orang yang bisa membangun Anda, menguatkan Anda, bahkan menerima Anda apa adanya. Ketika Anda sedang galau, sedang putus asa, jangan ke rokok, jangan ke alkohol, jangan ke seks bebas, atau jangan ke bar, atau mungkin ke hal-hal yang membuat Anda semakin buruk. Ada banyak orang yang terkadang ketika lagi sedih justru mendengarkan musik-musik galau dan sedih, akhirnya membuat hatinya semakin larut dalam kesedihan. Saya sarankan jangan lakukan itu. Justru kalau seandainya Anda sedang dalam keadaan sedih, galau, patah hati, atau mungkin dikecewakan, Anda bisa mendengarkan lagu-lagu atau musik-musik yang justru membuat semangat Anda semakin meningkat. Dan kemudian berada dalam komunitas yang sehat artinya Anda berada di tempat yang benar di mana orang-orang telah mampu menjalani hidup-hidup sebelumnya, atau setidaknya mereka mampu memberikan kekuatan, motivasi, dan juga mensupport Anda untuk terus berada di dalam kebenaran dan dalam menjalani hari-hari Anda. Yang keenam, jangan sesekali membalas. Gak usah membalas. Kalau tadi saya mengatakan bahwa balas dendam terbaik adalah dengan sukses, sebenarnya itu adalah kiasan saja. Artinya untuk menguatkan diri kita bahwa kita harus sukses. Kita harus fokus pada tujuan hati kita, tujuan apa yang ingin kita raih. Jangan membalas. Membalas dendam itu bukan cara yang terbaik. Anda tidak perlu menunjukkan apapun kepada siapapun. Meskipun dia melukai Anda dan kemudian Anda membalasnya, lalu bedanya Anda dengan dia apa? Anda tidak perlu membalas karena level Anda berbeda dengan mereka yang menyakiti Anda. Dengarkan baik-baik bahwa seekor ular dilahirkan untuk mematuk. Tetapi manusia dilahirkan untuk terus berbuat baik. Janganlah kiranya karena perbuatan buruk orang lain akhirnya kita kehilangan yang baik itu dalam diri kita. Saya pernah mengalami hal yang sama ketika saya berbuat baik kepada orang lain yang bahkan saya anggap adik saya sendiri. Tetapi saya justru akhirnya dijauhi sampai diblok. Mungkin dia bosan dan akhirnya kita kehilangan lost contact. Bahkan ada perjanjian antara saya dengan dia bahwa kita menganggap dirinya adalah sebagai kakak dan adik dan semuanya. Tapi apa yang terjadi? Saya diblok, saya dibenci, bahkan mungkin dijauhi. Tapi sampai detik ini saya tetap mengasihinya. Saya tidak pernah membalas dendam. Bahkan kadang-kadang saya pakai nomor orang lain untuk menchatnya. Dan saya katakan, yuk semoga kamu diberkati dan semoga kamu sukses. Saya tidak pernah membalas dendam. Mungkin saat ini hatinya belum terbuka. Tapi saya percaya suatu saat nanti dia akan sadar. Teruslah berbuat baik dan jangan pernah kalah dengan kejahatan. Yang ketujuh, doakan dan jangan membenci. Ini adalah hal yang paling utama. Saya pernah berkata begini kepada Tuhan. Tuhan, ajari saya Tuhan untuk mampu mengampuni orang-orang yang telah menyakiti saya. Saat itu rasanya berat sekali ketika orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita dekat menyakiti hati kita. Maka sikap yang harus kita ambil adalah doakan mereka. Mungkin saat ini mereka telah tertutup hati nuraninya. Mungkin mereka melupakan semua kebaikan kita dan mengingat hanya keburukan kita saja. It's okay, tidak apa-apa.
Nggak usah sedih dan nggak usah galau, nggak usah patah semangat. Terus jalani hidup, doakan mereka dan jangan membenci mereka. Karena dengan membenci mereka sama halnya kamu sedang menanam bibit-bibit kebinasaan atau kepahitan dalam diri kamu. Dan itu justru akan membuat kamu semakin tidak baik-baik saja. Yuk berdoa, move on, ampuni dan maafkan demi kesehatan mental kita sendiri. Memaafkan, mengampuni, mengikhlaskan, dan juga berdamai dengan diri sendiri bukanlah yang sangat gampang. Bukan hal yang sangat mudah. Tetapi ini harus kita lakukan. Mau tidak mau, harus kita lakukan. Lupakan masa lalu, berdamai dengan diri sendiri, fokus pada yang akan datang, akan membuat kita hidup dengan tenang dan menjalani hari-hari dengan penuh sukacita. Berat pastinya, susah pastinya, tapi setidaknya kita mendapatkan pengalaman yang membuat kita semakin lebih dewasa dan menjadi pribadi yang kuat serta pribadi yang dapat diandalkan. Nah, demikianlah beberapa tips mengatasi luka masa lalu atau luka batin. Semoga ulasan kali ini memberikan kita kekuatan, motivasi untuk kembali hidup dan membuat kita semakin bisa berpikir positif dan semangat dalam mengejar apa yang ingin kita capai. Salam dari kami, Yeni Motivation, dan tetap semangat.